Dan hari ini, saudara, pasar tradisional Pasar Rawasari di Jakarta Pusat sudah menerapkan sistem ganjil genap bagi seluruh kios di sana. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya ada 14 pedagang yang dinyatakan positif corona di Pasar Rawasari ini. Kita akan memantau jalannya penerapan ganjil genap di Pasar Rawasari. Sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Soles yang akan melaporkannya untuk kita semua. Tifal, selamat pagi. Bagaimana situasi dan aktivitas Pasar Rawasari pagi hari ini? Sudah diterapkan dengan baik sistem ganjil genap di pasar ini, Tifal? Soal aktivitas kami melihat sebetulnya tidak seramai yang saya pikirkan. Ini mengingat juga adanya pembatasan jumlah kuota pembeli ataupun juga konsumen yang hendak masuk ke kawasan pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini. Terlebih lagi kebijakan adanya ganjil genap untuk pedagang atau lapak dagang yang berada di sini tidak hanya berlaku bagi lapak dagang non pangan tapi juga untuk lapak dagang pangan. Yang kami lihat di lokasi tempat kami melaporkan sekarang bahwa kebijakan ini sudah berlaku bahkan sejak 15 Juni kemarin di hari Senin begitu. Saat itu hari pertama pemberlakuan normalnya seluruh aktivitas pasar untuk segala lini atau segala sektor dagang begitu ya. Dan untuk kebijakan ini sendiri sebetulnya diterapkan dengan awalnya di setiap lapak dagang ditempelkan surat edaran yang menunjukkan bahwa lapak dagang tersebut bernomor ganjil atau bernomor genap. Saat nanti tanggal operasi pada tanggal ganjil, maka lapak dagang ganjil saja yang boleh beroperasi, begitu pula untuk tanggal genap. Mengingat hari ini tanggal 16 Juni 2020, maka hanya lapak dagang dengan nomor genap saja yang boleh beroperasi. Tapi yang kami pantau untuk pagi ini tidak seluruh kios dagang, utamanya untuk kios lapak dagang non pangan yang beroperasi pada hari ini. Yang Anda lihat di belakang saya kondisinya, walaupun kemudian sudah ada sebagian kecil lapak dagang yang dibuka melayani konsumen begitu, tapi masih banyak juga lapak dagang atau kios pedagang yang belum beroperasi pada hari ini. Kebijakan dari pembatasan sosial untuk di kawasan pasar tradisional ini sudah tertuang sebetulnya dalam Pergub nomor 51 tahun 2020, persisnya pada bagian 4 pada pasal 15 dari ayat 2 hingga ayat 4. Di situ diterangkan bahwa untuk kawasan fasilitas umum, dalam hal ini kawasan pasar tradisional, hanya diperkenankan memuat pengunjung maksimal 50% dari kapasitas sebelum pandemi COVID-19 ini muncul di Jakarta. Kemudian wajib mengenakan masker, itu sudah ada di barang tentu yang harus dilaksanakan, baik itu pedagang ataupun juga para pembeli. Kemudian sarana cuci tangan persis ada di belakang saya posisinya saat ini. Kemudian ada pengaturan waktu kunjungan, lalu jaga jarak aman minimal 1 meter. Kemudian lagi penyediaan kebersihan fasilitas umum di sini dan juga desinfeksi. Mengingat pada beberapa hari yang lalu kita menemukan adanya kasus 14 pedagang di Pasar Rawasari yang terjangkit corona, maka pada rentang 11 hingga 14 Juni 2020, pengelola pasar menutup sementara kawasan pasar ini seraya melakukan disinfeksi di seluruh sudut pasar. Ini untuk mengantisipasi potensi penularan COVID-19 yang jauh lebih besar lagi. Ini yang harus ditekan betul-betul, sehingga pada 4 hari terakhir itu dilakukanlah sterilisasi, begitu saya katakan, di kawasan Pasar Rawasari ini. Nah, tambahan kebijakan yang dibuat oleh PD Pasar Jaya tidak hanya mengatur soal protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan bagi siapapun yang berada di kawasan pasar, tapi juga untuk operasionalnya sendiri dibatasi. Yang pada saat ini diambil kebijakan pasar hanya boleh beroperasi dari rentang pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk warga dari kalangan lansia, balita, dan juga ibu hamil tidak disarankan berada di kawasan pasar tradisional. Lalu tidak memajang barang dagangan di depan kios, baik itu utamanya untuk lapak dagang non pangan, serta penerapan sistem ganjil genap yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, yang saya pantau sebenarnya tidak hanya untuk lapak dagang non pangan, tapi untuk lapak dagang pangan telah dilakukan kebijakan ganjil genap ini dan semuanya berjalan dengan tertib. Beruntungnya mayoritas masyarakat, baik itu pedagang ataupun juga pembeli, ini sudah tertib melaksanakan protokol kesehatan. Yang paling minimal adalah mengenakan masker saat berada di kawasan fasilitas umum ini, Bayu. Ya, Tifal, sedikit dengan semua peraturan tersebut, bagaimana kemudian pengawasannya? Siapa yang mengawasi yang Anda lihat di sana? Mulai dari para pedagang, mereka hari ini kan tanggal genap begitu. Apakah betul-betul kios-kios dari pedagang yang kiosnya bernomor genap? Kemudian yang mengawasi jumlah pengunjung pasar, itu siapa? Nah, itu bagaimana dilakukan pengawasannya, Tifal?
sesuai dengan amanat Pergub 51 tahun 2020, persisnya pada pasal 15 ayat 4, diamanatkan bagi Satpol PP yang diperbantukan juga oleh TNI Polri yang akan melakukan penindakan tersebut. Tapi yang kami pantau untuk pagi ini sebetulnya dari Satuan Polisi Pamung Praja belum tampak untuk mengawasi melakukan penindakan semacam itu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran, entah itu warga yang tidak mengenakan masker ataupun juga pedagang yang masih membandel untuk membuka lapak dagang yang tidak seharusnya dibuka pada hari ini begitu dan sebagainya. Tapi kalau dari kabar yang kami terima dari petugas yang ada di sini ataupun juga para pedagang yang berada di kawasan Pasar Rawasari ini, seharusnya pada pukul 7 pagi ini biasanya para Satuan Polisi Pamung Praja ataupun juga satuan pengawas terkait ini sudah ada di sini, tapi yang kami pantau belum tampak begitu. Nah, harusnya ini menjadi kesadaran bersama, tidak perlu harus menunggu penindakan itu dilakukan, tapi kesadaran warga pun juga harus ditingkatkan. Karena sekali lagi yang kita lihat tren penambahan kasus positif corona di Jakarta masih bertambah sampai dengan hari ini, maka salah satu upaya untuk menekan penularan itu adalah bagaimana caranya bisa melakukan pembatasan aktivitas sosial di masa transisi seperti sekarang ini. Warga masih tetap diwajibkan untuk mengenakan masker. Terus siapapun yang melakukan kegiatan di pasar harus melalui bilik disinfeksi terlebih dahulu, baik itu pedagang ataupun juga pembeli. Kewajiban bagi siapapun yang melintas harus cuci tangan. Lalu nanti akan diukur cek suhu tubuh oleh petugas dari PD Pasar Jaya atau dalam hal ini dari pengurus Pasar Rawasari. Baru kemudian warga bisa melakukan aktivitas jual beli di dalam pasar. Tapi tetap harus berdasarkan pada protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman atau physical distancing minimal 1 meter itu tadi, sehingga betul-betul bisa kita upayakan penekanan potensi penambahan kasus positif corona di kawasan DKI Jakarta. Kita harapkan beberapa saat lagi sudah datang petugas penindakan di sini, dalam hal ini Satpol PP ataupun juga dari Satuan TNI Polri yang seharusnya bisa berada di sini untuk melakukan penindakan ataupun juga pengawasan atas PSBB ini, Bayu. Baik, terima kasih Tifal Solesa untuk laporan Anda dari Pasar Rawasari di Jakarta Timur.